Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ana di mata kuliah diplomasi dengan tema memahami konsep para diplomasi. Nah, apa itu para diplomasi? Nah, para diplomasi itu sudah ada dasarnya dalam Undang-Undang Pasal 37 tahun 1999. Ya, dalam undang-undang itu disebutkan bahwa pelaku hubungan internasional itu meliputi pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, baik lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara. Nah, konsep ini juga dapat diasumsikan bahwa negara bisa membagikan tugas pokok diplomasinya. Nah, Nevers dalam sebuah jurnal terkait para diplomasi mengungkapkan bahwa globalisasi mendorong pergeseran dari makro-regionalism menjadi bentuk mikro-region atau yang disebut sebagai para diplomasi. Nah, di mana peran diplomasi oleh pemerintah pusat kini bisa diambil alih oleh pemerintah daerah dan para aktor lokal daerah yang saling bekerja sama dengan daerah lain dalam ranah hubungan internasional. Nah, para diplomasi dinilai lebih efektif karena memiliki pemahaman yang mendalam terhadap masyarakatnya. Nah, dengan demikian, aktivitas hubungan internasional yang dijalankan itu difokuskan pada pengembangan daerah dan berbagai sektor. Ya. Nah, pengertian para diplomasi saya ambil dari Ivo Duhacek dan Soldatos, itu merupakan aktivitas yang merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan oleh institusi subnasional, regional maupun lokal untuk kepentingannya. Nah, konsep para diplomasi itu sendiri pada dasarnya adalah bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara. Tujuannya beragam, ya, peningkatan pemahaman dan kesadaran aktor subnasional dalam berdiplomasi. Kemudian penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor subnasional. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama dalam keselarasan. Kemudian memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah dan potensi daerah dalam berbagai bentuknya. Nah, contoh kegiatan para diplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pembentukan sister city, kemudian foreign direct investment, kemudian pembentukan proyek bersama, pengiriman delegasi. Nah, ada 3 tipe para diplomasi. Ya, antara lain yang pertama, ada transborder para diplomasi. Jadi transborder para diplomasi terjadi pada suatu hubungan diplomasi yang dilakukan oleh aktor subnasional yang berbatasan langsung secara geografis. Nah, kemudian yang kedua, itu transregional para diplomasi. Itu transregional para diplomasi terjadi ketika hubungan diplomasi dilakukan oleh aktor subnasional yang berbeda negara dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan langsung. Kemudian yang ketiga, global para diplomasi. Jadi, global para diplomasi itu merupakan hubungan diplomasi antara aktor subnasional yang berasal dari kawasan yang berbeda. Nah, kemudian peran aktivitas para diplomasi dalam regionalisme. Nah, kegiatan para diplomasi yang berlangsung pada tataran regional itu ada beberapa peran dan manfaat. Peran atau manfaat para diplomasi dalam regionalisme itu bisa berupa penguatan cohesiveness, social cohesiveness, economic cohesiveness, politik cohesiveness, maupun organizational cohesiveness. Nah, kemudian upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas para diplomasi. Ya, apa saja upaya peningkatannya? Pembentukan regulasi yang kontributif. Kemudian yang kedua, pemberdayaan dan advokasi terhadap subaktor nasional. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan dialog intensif antara aktor nasional dan subnasional. Kemudian yang keempat, ada kebijakan pusat dan daerah yang mampu menumbuhkan self-enforcing. Kemudian yang kelima,
mengurangi gap atau jarak antara kebijakan dalam politik luar negeri dengan kebijakan pemerintah daerah. Nah, ini bisa Anda lihat perkembangannya, contohnya nanti bisa dicari, misalkan Kota Semarang ya membentuk kerjasama dengan Kota Toyama di Jepang. Nah, itu yang terbaru di tahun 2020 ini, yang akhirnya dari bentuk kerjasama itu menghasilkan bus Trans Semarang yang warnanya merah itu, yang bisa Anda lihat di Kota Semarang. Itu kerjasama dengan Toyama Jepang dalam rangka untuk menurunkan tingkat emisi. Ya, jadi pencemaran lingkungan karena emisi gas karbon yang dikeluarkan dari kendaraan. Nah, bis Trans Semarang itu contoh menggunakan teknologi yang BBM yang ramah lingkungan. Nah, itu bisa dicontohkan, nanti prosesnya bagaimana dan sebagainya bisa dieksplor lebih dalam lagi. Nah, mungkin itu yang bisa Bu Ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu Ana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.